Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. La sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan Jumat hari ini bertepatan pada 29 Ramadan 1441 Hijriah, dengan berbagai limpahan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah wabah yang merebak, di tengah-tengah virus yang menyebar luas, sebagian umat Islam mungkin hari ini tidak melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena di markas ini, markas Jamaah Muslimin Hizbullah ini, kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salam serta selawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa istiqomah, teguh pendirian pada al-haq. Mudah-mudahan jamaah Jumat rahimakumullah, kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita, senantiasa istiqomah dalam menjalankan, mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada ilah yang patut disembah, tiada sesuatu yang patut atau yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi pula bahwa Muhammad adalah satu-satu utusan Allah Subhanahu wa taala, pembawa risalah Al-Qur'an yang sampai hari ini kita imani, yang sampai hari ini kita baca, kita dalami, dan semoga pada yaumul kiamat nanti Al-Qur'an inilah akan menjadi penolong bagi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat untuk dirinya, keluarga, dan jamaah Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung 14 Ramadan 1441 Hijriah ini, kurang lebih 29 hari atau 28 hari sudah kita lalui bersama. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana bentuk ketakwaan kita, sejauh mana kekuatan kita kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita buktikan pada 11 atau setelah bulan suci Ramadan meninggalkan kita semuanya. Karena memang bulan suci Ramadan ini, bulan Ramadan adalah salah satu bulan pentarbiyah, bulan pendidikan bagi kita semuanya. Kita dididik untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, baik ibadah-ibadah mahdhur maupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Oleh sebab itu, mumpung masih berada di penghujung bulan suci Ramadan, mari kita senantiasa bertekad dalam pribadi kita. Kita ikrarkan dalam hati kita, kalaupun mungkin 28 hari yang sudah kita lalui belum maksimal kita melaksanakan ibadah, baik ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, mari sisa-sisa kesempatan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin, walaupun dengan
berbagai kesibukan duniawi kita, ketahuilah bahwa kesibukan dunia itu adalah fana. Kehidupan dunia itu, kesuksesan dunia itu adalah sifatnya sementara. Tapi kalau kesuksesan dunia yang mengantarkan kita pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hasil dari ketakwaan itu akan menyertai kita, akan mendukung kita, akan bersama kita menikmati kesuksesan di yaumul kiamah nanti. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengangkat sebuah tema 7 keistimewaan bulan suci Ramadan. Yang ini para jamaah Jumat sekalian senantiasa disampaikan oleh para dai, oleh para mubalik, oleh para khatib ketika memasuki bulan suci Ramadan. Khatib mengingatkan pada kita semuanya, mumpung masih di penghujung bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan dengan 7 peringatan ini, 7 keistimewaan ini yang termaktub di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 atau 187. 7 keistimewaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan yang tidak dimiliki oleh 11 bulan Hijriah yang lainnya. Yang pertama adalah bulan Ramadan disyariatkan kita untuk melaksanakan, disyariatkan kepada umat Islam, umat yang beriman untuk melaksanakan berpuasa atau bersaum. Karena memang ayat yang Allah jadikan landasan untuk melaksanakan berpuasa sebagaimana yang sudah lazim bagi kita, sebagaimana yang sudah menjadi hafalan bagi jangankan muslimin yang balik, anak-anak TK hari ini. Ayat tentang berpuasa 183 Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua sudah menjadi hiasan lisan bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Namun realisasi dari perintah ayat tersebut ternyata masih banyak umat Islam ketika memasuki bulan suci Ramadan dengan berbagai alasan atau kesibukan dunia sehingga banyak yang belum maksimal melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini merupakan keistimewaan bulan suci Ramadan yang pertama. Berpuasa di bulan suci, berpuasa 30 hari atau 29 hari tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa tersebut di bulan-bulan selain daripada bulan suci Ramadan itu sendiri. Yang kedua, bulan suci Ramadan adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ayat yang selanjutnya kita lihat, di antara 12 bulan Hijriah, satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya 30 juz, 114 surat, yaitu hanya bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dan seterusnya. Membuktikan bahwa bulan suci Ramadan punya keistimewaan yang perlu kita kaji, yang perlu kita dalami apa yang termaktub di dalam bulan suci Ramadan itu sendiri. Yang ketiga, jamaah Jumat rahimakumullah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan suci Ramadan. Ayatnya selanjutnya, Syahrul Ramadan alladzi, setelah Allah menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, unzila fihil Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya, yaitu di bulan suci Ramadan itu sendiri. Al-Qur'an menjadi petunjuk,
Al-Quran membagi menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran turun memisahkan yang mana yang ma'ruf dan yang mana yang munkar, yang mana yang selamat dan yang mana yang tidak selamat menurut kadar ukuran Al-Quran itu sendiri. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, keistimewaan bulan suci Ramadan yang keempat, yaitu Ramadan terdapat amalan atau terdapat suatu malam yang malam tersebut ketika kita mendapatinya, kita menjumpainya, maka akan lebih baik daripada 1000 malam, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, dan seterusnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kelima, Ramadan disyariatkan untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat yang lain. Oleh sebab itu, jemaah Jumat rahimakumullah, syariat mewajibkan kita mengeluarkan zakat pada bulan suci Ramadan ini. Mari bagi kita semuanya, mungkin yang masih belum memiliki rezeki, ketika kita mendapatkan rezeki di penghujung bulan suci Ramadan ini, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Di masjid ini, walaupun sudah kita pembagian zakat kemarin, namun tetap kita memfasilitasi jamaah yang kiranya belum mengeluarkan zakat sampai pada datangnya pelaksanaan sholat Id nanti. Selanjutnya yang keenam, bulan suci Ramadan memiliki keunggulan atau keistimewaan, yaitu bulan yang dikabulkannya doa-doa umat Islam, doa-doa kita semuanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini adalah pelajaran tauhid bagi kita. Ketika orang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, di manakah, terjemahan bebasnya, di manakah aku? Katakanlah bahwa aku dekat pada kalian semuanya. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Maka berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa yang kalian doakan, yang hamba-hambaku doa. Doa di waktu sholat, doa di waktu qiyamul lail, doa ketika setelah melaksanakan sahur, doa ketika doa di waktu-waktu yang ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berdoa kepadaku sehingga aku akan mengabulkan doa-doa yang hamba-hambaku panjatkan padaku. Jemaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir yaitu bulan yang disunahkan untuk melaksanakan iktikaf. Ketika memasuki 10 hari terakhir atau 20 hari melaksanakan puasa, maka hari ke-21 atau malam ke-21 kita disyariatkan untuk melaksanakan iktikaf. Mudah-mudahan dengan iktikaf kita, mudah-mudahan dengan infak sedekah kita, dengan melaksanakan iktikaf dan berbagai ibadah-ibadah yang lainnya, di penghujung bulan suci Ramadan ini kita semuanya mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, salatan wa salamun da'imain mutalazimain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengingatkan pada kita semuanya bahwa sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Namun bagi kita
Nikmatnya yang perlu kita syukuri adalah salah satunya nikmat atau indahnya hidup berjamaah. Di tengah-tengah berbagai polemik yang muncul, berbagai permasalahan di kalangan umat Islam yang muncul, ketika umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan virus ini, untuk melaksanakan sholat Id saja hari ini masih dipertentangkan. Hari ini di media massa, di media elektronik ribut oleh pemerintah dengan berbagai skenario mereka. Mungkin saja saya bahasakan, khotib bahasakan bahwa corona ditumpangi corona ini dengan kepentingan politik, dengan skenario mereka. Ini patut kita ungkapkan, walaupun memang upaya atau niat baik para pemerintah, para penguasa kita hari ini, niat baik mereka adalah bagaimana berusaha supaya memutuskan mata rantai penyebaran virus itu sendiri. Namun kita lihat ada hal aneh yang hari ini senantiasa dikaji oleh orang-orang yang senantiasa bukan memusuhi pemerintah, tapi mungkin saja akidah mereka, hati mereka masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian tokoh terkini mereka mengatakan bahwa jangan-jangan virus ini mereka memanfaatkan untuk melenyapkan, untuk menjauhkan umat Islam dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan sholat Id saja sampai hari ini, ketika MUI melaksanakan kajian, MUI mengeluarkan fatwanya nomor 28, fatwa MUI yang terkini, boleh melaksanakan sholat Idul Fitri kalau tidak bisa di lapangan, karena untuk meminimalisir penyebaran virus itu sendiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan di masjid-masjid di mana umat Islam itu berada. Ketika di tengah-tengah pelarangan atau terkumpulnya para manusia atau kelompok-kelompok manusia yang itu mengakibatkan mudah tersebarnya virus, namun di balik larangan itu penguasa kita sendiri, hukum positif sendiri, mereka yang melaksanakan mengeluarkan aturan itu, tapi justru mereka pula yang melaksanakan atau yang melanggarnya. Ini adalah ujian bagi kita semuanya. Di khutbah yang lalu saya sampaikan, secara akidah ini merupakan ujian bagi umat Islam. Sabar menghadapi ujian ini, sabar menghadapi pemimpin negeri ini, karena memang apa yang mereka lakukan, aturan yang mereka lakukan, mereka keluarkan, mereka buat, justru mereka sendiri yang melanggar aturan tersebut. Meyakinkan kepada kita, menguatkan kepada kita semuanya jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa yang hak adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hakiki adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kita imani, yang patut kita laksanakan, yang patut kita jadikan sumber rujukan adalah Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan virus ini, salah satu ibrah bagi kita semuanya sekali lagi, bahwa semakin percayanya kita bahwa memang aturan yang paling benar di sisi Allah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat, bagaimana tidak seperti itu? Ironisnya pejabat-pejabat tinggi di negeri ini, ketika mereka larang masjid mulai dari awal bulan suci Ramadan, mereka melarang untuk tidak memakmurkan masjid, tidak berbondong-bondong melaksanakan ibadah di masjid. Namun di tempat-tempat umum dengan berbagai dalih yang mereka keluarkan, di mal-mal yang ada, di pasar-pasar yang ada, di bandara-bandara yang ada, orang masyarakat muslim atau masyarakat Indonesia sendiri tidak bisa menikmati bepergian, dilarang mudik, namun justru kroni-kroni mereka, pendukung-pendukung mereka memasukkan orang-orang dengan kepentingan atau dengan alasan politik mereka. Berbanjirlah orang-orang luar masuk ke Indonesia, sementara orang Indonesia sendiri diperkecil atau diperketat untuk bepergian atau safar atau mudik kemana-mana.
Ini merupakan ujian bagi kita. Masjid di mana-mana berusaha mereka kosongkan agar kita jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi konser corona justru mereka lakukan dengan berbagai alasan politik yang mereka keluarkan. Hikmah bagi kita sekali lagi jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukurlah kita hari ini yang sudah melaksanakan mubai'ah, yang sudah mempunyai imam. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang difatwakan oleh imam yang sudah kami sampaikan di beberapa pekan yang lalu, itulah patut kita imani, patut kita taati, termasuk penentuan 1 Syawal atau mengakhiri bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian semua ketika kalian melihat bulan, dan berbukalah atau berlebaranlah kita ketika kita melihat bulan. Oleh sebab itu jamaah Jumat rahimakumullah, penentuan melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah akan ditentukan oleh Majelis Hisab dan Ru'yatul Hilal Jamaah Muslimin Hizbullah yang akan diumumkan oleh Imamul Muslimin pada 29 hari ini atau nanti malam. 2 malam yang ke hari yang ke-29 memasuki malam yang ke-30 nanti. Oleh sebab itu saya mengajak pada kita semuanya, mari kita bersabar menunggu apakah kita melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah atau tidak, dan kapan melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau memang terlihat hilal nanti sore, maka jatuhlah Idul Fitri pada besok hari Sabtu. Kalau tidak terlihat hilal, maka disunahkan istiqmal atau digenapkan Ramadan 1441 Hijriah ini menjadi 30 hari, berarti sholat Idul Fitri pada hari Ahad nanti. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah di penghujung atau Jumat terakhir 1441 Hijriah ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma dfa' 'anna ghala wal bala wal waba wal fahsa'i wal munkar ya rabbal alamin. Allahumma anzil muslimin, Allahumma anzil mu'minin fi biladil Indonesia wa fi biladil jamaah masjid al-muflihun. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma anzil muslimin, Allahumma anzil mu'minin fi biladil Iraq wa fi biladil Afghanistan wa fi biladil Suriah wa fi biladil Palestina wa masjidil Aqsa khassah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.